Di awal film, kita langsung diperlihatkan kasus pembantaian pertama yang menyisakan satu korban wanita yang selamat. Ada satu polisi bernama Fong yang mencoba membantunya. Lalu pada keesokan paginya, polisi Fong dan Ayung menangkap seseorang bernama Kung yang dituduh sebagai tersangka. Meski mengaku bukan ia orangnya, tapi Ayung tetap menembak Kung di depan anaknya. 4 tahun telah berlalu, muncul kasus baru pembunuhan polisi. Pada suatu malam 2 polisi ditembak orang tidak dikenal di lorong gelap. Ia berusaha mengaburkan bukti sebelum kabur dengan motornya. Dari kejadian ini korban tidak bisa selamat, sehingga tidak bisa dimintai keterangan. Alhasil penyelidikan mengarah pada sesama polisi bernama Chun. Di lain sisi ada detektif pilihan bernama Jun Li, yang sangat yakin jika Chun bukan pelaku sebenarnya. Jun Li yang sedang diskors menerobos masuk dan malah membuat kekacauan. Sementara itu anak gadis bernama Lin, melihat ayahnya diperlakukan dengan tidak hormat. Ia pun kemudian memilih untuk pergi. Waktu pun bergerak maju hingga 17 tahun mendatang, ada kelompok balas dendam yang beraksi karena kasus-kasus masa lalu. Rupanya salah satu anggotanya memang mau membalaskan kematian ayahnya yang dulu dibakar di sana. Tapi tidak ada yang dihukum dari kasus brutal tersebut. Selepas aksinya, kelompok ini meninggalkan petunjuk berwarna merah. Kemudian Fong melihat dari sudut atas, sampai tulisan itu terbaca sebagai penyidik pilihan. Sementara itu John Lee bekerja sendirian dan membuat markasnya di kolong jembatan, ia pun menuliskan kasusnya di dinding, lantai dan di mana saja. Suatu hari Jun Lee didatangi pria yang ketakutan. Karena menjadi target selanjutnya, ia mengaku psikopat yang membunuh 21 gadis tapi minta diselamatkan. Jun Lee akhirnya memboncengkan orang itu. Sedangkan di kantor polisi, mereka menganalisis kasus lama. Seperti psikopat yang membunuh 21 gadis, yang ternyata kasus itu sejak tahun 1985. Di saat bersamaan Jun Lee mengantar orang itu tapi ia hanya bicara sendirian, karena yang barusan meminta tolong ternyata hanyalah arwah. Orang itu membawa Jun Lee ke laut, yang terdorong mencebur untuk menemukan jasad korban. Rupanya, jasad korban itu sudah dipotong menjadi 2 bagian, dan kini tersisa bagian lainnya yang belum ditemukan. Kemudian pada malamnya, polisi bergerak untuk mencari jasad korban. Namun mereka justru bertemu Jun Lee, yang mau menuntaskan kasus ini sendirian. Jun Lee mengatakan, pernah mempercayai kredibilitas polisi bernama Yi. Tapi semua hilang saat ia juga percaya polisi Chun, si pembunuh para polisi. Jun Lee juga menambahkan, jika bagian tubuh lain terjebak di selokan itu. Nekat seperti biasanya, Jun Lee pun membuat geger karena melompat ke selokan, yang arusnya sangatlah deras. Beralih melihat siapa itu Jun Lee, ia merupakan mantan kepala inspektur tim OCTB, yang dibebaskan setahun setelah istrinya bunuh diri, saat menangani kasus pembunuhan di kapal. Ia mengaku melihat setan, Jun Lee yang menembaki setan, justru terlihat konyol, hanya menembak ke udara. Setelah kejadian itu, Jun Lee didiagnosis menderita paranoia akut, yang kemudian membuatnya dimutasi dan tidak lagi dibolehkan menggunakan senjata, tapi Jun Lee tetap bersikeras bisa menangani kasus, dari para pelaku yang membisikkan petunjuk padanya. Karena ini ia dicap sinting, gila bin miring. Kembali ke malam itu, Jun Lee muncul dengan potongan tubuh lainnya. Setelah itu Julie pergi dengan mobil polisi, ialah lagi-lagi berkata kursi mobil sudah penuh diduduki 3 orang. Padahal kursi belakang masih kosong, di sana ia melihat Jun Lee, menyetir dan mengobrol dengan ketiga orang. Yang hanya bisa dilihat Jun Lee saja. Ternyata mereka bertiga arwah yang masih hidup, dan saat ini terancam dibunuh.
Di sebuah apartemen, 3 orang ini dilempar dari gedung, seperti saat mereka melakukan ini pada anggota keluarga pelaku. Polisi datang di saat semua sudah terjadi. Mereka pun terlibat adu tembak, begitu juga Junli dengan pistol hayalannya. Kelompok tersebut meninggalkan petunjuk kasus berikutnya yang ditemukan Junli dan Yi. Di saat adu tembak masih terjadi, Yi hampir saja terjatuh dari atas gedung. Begitu ditangkap, Fong langsung memeriksa keadaan bayinya yang dikandung Yi. Sementara itu pengejaran masih berlangsung sampai di pasar malam, Junli mengambil senjata dan menghancurkan pasar. Ia juga menempel di atap mobil, beberapa anggota kelompok yang terus menembakinya. Tapi saat melihat orang itu adalah Junli, salah satu anggota yang menjadi sopir melarang membunuh Junli, dengan alasan ia detektif pilihan. Dan di perjalanan pulang Junli, kembali dihampiri 2 arwah yang meminta pertolongan. Keesokan harinya polisi melihat dan menggeledah markas Junli, di sana tertulis jejak-jejak kasus yang bisa membantu penangkapan kelompok itu. Usut punya usut kelompok organisasi ini lahir dari dendam kesumat, karena orang-orang dekat mereka menjadi korban. Oleh karena itu kuncinya melihat kasus lama agar bisa tahu siapa target selanjutnya. Dari petunjuk di markas Junli, Ayung menemukan nama Beldi dan Fishmonger dalam kasus sub manusia. Akan tetapi selain itu juga tertulis jika sebenarnya Junli mencurigai Ayung. Diam-diam, Junli sudah mengikuti Beldi, ia juga menghubungi agar membawa lainnya. Dalam operasi kali ini, terlihat Beldi menelpon Fishmonger, yang sudah menculik beberapa orang untuk dijadikan sup. Namun tiba-tiba saja kapal Fishmonger diserang kelompok balas dendam itu. Kepolisian menugaskan Samsul dan Teh Siti untuk turun ke TKP. Sedangkan Yi dan Fong mengikuti Junli memantau Beldi. Sesampainya tim kepolisian di laut, mereka melihat ada asap dari kapal, dan mengira Fishmonger sudah memasak para manusia. Sementara Junli di bus mencurigai sopir, yang mana bagian dari kelompok, dan mengira ia anak dari Gung. Namun Fong justru mencurigai gadis itu, anak Junli yang kabur dari rumah. Di saat ia ditodong pertanyaan tak terduga, Junli justru melihat gelagat berbahaya. Sehingga langsung menyerang dan berujung baku hantam dalam bus. Kemudian saat Junli nyaris saja terlempar, sopir menyelamatkan Junli dengan membanting bus ke arah berlawanan. Selagi orang-orang bertarung di jalan, Junli memeriksa sopir yang ternyata anaknya sendiri. Seperti dugaan Fong, satu persatu misteri mulai terbuka, saat Samsul dan Teh Siti menyergap Ayung yang dicurigai Junli. Kepolisian akhirnya mengetahui jika Samsul anak dari polisi Chun, sedangkan Siti putri dari Gung. Mereka menyelinap dalam kepolisian untuk menemukan pembunuh asli dan membalaskan dendam. Junli yang mendapat petunjuk kasus selanjutnya adalah pembantaian, langsung was-was dengan nasib Ayung. Ia memang mencurigainya tapi bukan Ayung pelakunya. Junli sendiri ingat apa yang ia katakan, siapapun yang melawan monster, pastikan dulu ia bukan monster. Sekembalinya Yi lagi ke kantor, ia mendapati banyak jejak kasus pembantaian. Tapi ternyata Yi adalah korban selamat di awal film ini. Tapi sayangnya Yi tidak bisa mengingat siapa pelakunya, meski kini kecurigaan berpindah pada Fong. Di saat bersamaan Fong sedang di ruang interogasi, mengamati Junli yang berhalusinasi mengobrol dengan putrinya. Ia memarahi Lin yang berubah menjadi jahat, tapi Lin justru bergabung dengan kelompok itu. Untuk membuktikan jika ayahnya tidak sinting seperti kata orang-orang. Kemudian Fong masuk menekan Junli, dan seolah-olah juga bisa melihat keberadaan Lin di sana.
Tak lama kemudian, Ayung dalam kondisi babak belur memberi pernyataan jika dirinya pembantai dan juga pembunuh polisi. Di saat itu Fong memaksai untuk pulang dan berhenti dari penyelidikan. Namun di jalan, ia dicegat Junli yang berhasil lolos. Ia pun pergi dengan Yi, yang kemudian memberikan kunci borgolnya. Junli juga melarang Yi untuk mengangkat panggilan dari Fong. Junli bilang jika ada anak kuliahan yang lolos dari pembantaian, padahal orang itu Yi yang ada di sampingnya. Saat ini setelah menjebak Ayung orang yang sama juga menjebak Chun, Junli ngotot bukan Chun pelakunya. Jika dilihat dari simpul sepatunya. Mereka pun menuju TKP kasus pembantaian 20 tahun lalu, di sana Yi menunjukkan jika ialah anak kuliahan yang dimaksud Junli. Tampak bekas-bekas luka akibat penyiksaan brutal selama 3 hari ditumbuhi. Kemudian Junli menganalisis pelaku kepribadian ganda. Dan merasakan trauma sakit dari orang yang ia cintai, lalu melampiaskannya pada para korban. Kembali ke kejadian masa lalu, di saat Yi kabur dan bertemu Fong. Lalu Junli melihat tali simpul sepatu Yi sekarang yang diikatkan Fong, yang mana adalah suaminya. Dari analisis Junli, ia kini yakin jika Fong pelakunya, apalagi Fong juga yang mendorong polisi untuk menangkap Kung, termasuk mengumpan Ayung agar menembak Kung. Junli mengikuti petunjuk Yi, ke tempat Fong yang melakukan penyiksaan. Meski begitu Yi masih tidak mau menerima kenyataan, jika Fong yang dulu menyiksanya. Sedangkan Junli sudah 100% yakin, apalagi Fong disiksa ibu dan kakaknya, tapi sekarang kedua orang itu sudah meninggal. Kemudian Junli juga mengecek GPS mobil Fong, yang sedang ia kemudikan. Ia menemukan Fong sering mengunjungi galangan kapal, dari situ GPS mobil Fong terdeteksi polisi. Yang kemudian mengarahkan tim SWAT ke galangan kapal. Sementara di kapal, kelompok itu akan membunuh Ayung, tapi Lin melarangnya. Karena kata Junli bukan Ayung pelakunya. Hal ini malah membuat kelompok itu mencurigai Lin berkhianat. Lalu kelompok terbagi menjadi 2 kubu, di saat Junli sampai di kapal dan mencari Ayung, Fong sedang menghasut polisi, jika Junli pelaku sebenarnya, karena penyakit kejiwaan. Di kapal itu, terlihat Junli yang meyakinkan Samsul dan Teh Siti, meski kelompok mereka tetap menembaki Junli. Namun satu tembakan meleset, dan malah membakar kapal lain, mereka juga menyekap Junli, Yi dan Lin. Di saat yang tak terduga justru kantong ketuban Yi pecah, dan harus melahirkan saat ini juga. Beberapa saat kemudian tim SWAT dan Fong tiba di kapal, lalu terlihat saling tembak. Tak disangka Fong meledakkan kapal. Ternyata semua ini sudah bagian dari rencana Fong untuk membunuh semuanya. Fong jugalah pemimpin kelompok ini. Ia sengaja mengumpulkan anak-anak korban untuk membuat aksi balas dendam. Namun Yi berusaha melahirkan anak Fong berisi keras jika Fong mencintainya. Sedangkan Junli sudah tidak habis pikir lagi ketika di luar terjadi kekacauan. Di mana-mana Fong menyamar menjadi Junli dan tampil di CCTV ketika menghabisi rekan-rekan polisinya. Kilas balik di masa lalu. Fong mengumpulkan para anggota kelompok ini untuk melatih dan mempersenjatai mereka. Dan akhirnya bayi Fong dan Yi lahir dengan selamat di tengah peperangan. Fong menyerang Lin dan Junli yang menggendong bayi Fong, bahkan ia tidak segan menembaki Lin di depan Junli. Fong menyuruh Junli membunuh bayinya agar impas. Tapi Junli tidak bisa melakukannya. Melihat tingkah iblis suaminya, Yi masih saja bertanya apa Fong mencintainya. Tapi berikutnya malah dibalas dengan tembakan dari Fong. Di saat itu juga Junli menumpahkan bensin di tubuh Fong, lalu dilanjutkan tembakan yang membuat Fong terbakar, dan akhirnya perang pun berakhir. Junli mendekati jasad Lin, dan melihat anaknya bangga pada Junli. Beberapa saat kemudian, Ayung berhasil selamat dan memberi kesaksian jika Junli menyelamatkannya. Selanjutnya tim memeriksa CCTV dan bekas luka yang menunjukkan pelakunya bukan Junli melainkan si Fong.
Sementara di kapal Junli kembali melihat monster itu, dan menembakinya meski terlihat konyol. Yi kini mempercayai Junli. Selepas kejadian ini Junli kembali ke kepolisian, menjadi konsultan investigasi. Di ruangannya Junli menatap kaca dan terpantul bayangan Fong. Benar-benar ending yang membagongkan dan film pun tamat.